Ganjar baru bilang siap nyapres, namun serudukan bantengnya sudah terasa menggetarkan. Kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap? Selama ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, biasanya menghindari dari bicara copres-capres. Namun belum lama berselang, tiba-tiba lelaki kelahiran Karanganyar itu menyatakan kesiapannya untuk nyapres pada Pilpres tahun 2024. Kalimat di atas diungkapkan Ganjar dalam wawancara yang diunggah kanal YouTube Berita 1 pada hari Selasa, 18 Oktober 2022 kemarin. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto mengatakan bahwa pernyataan kesiapan Ganjar untuk ditunjuk sebagai capres tidak menyalahi aturan partai. Menurut Hasto, setiap kader harus siap untuk ditugaskan partai pada jabatan apapun. Terkait dengan pencapresan, nanti ada momentumnya, tambah Hasto. Sontak pernyataan Ganjar tersebut bagaikan serudukan sang banteng yang baru keluar dari kandangnya. Serudukan tersebut langsung terasa menggetarkan panggung politik nasional. Bagaimana tidak? Partai banteng besutan Megawati itu adalah partai terbesar di panggung politik kontemporer Indonesia. Jadi wajar bila sedikit saja ia bermanuver, getarannya akan terasa sampai kemana-mana. Bisa jadi pernyataan kesiapan Ganjar ini merupakan buah dari pertemuan Jokowi dan Megawati beberapa hari sebelumnya. Karena selama ini Ganjar selalu patuh, loyal dan tegak lurus pada aturan partai terkait capres-capres, bahwa hanya ketua umum PDIP yang berhak menentukan siapa capres yang akan diusung PDIP. Dalam berbagai survei capres selama ini, Ganjar dan Prabowo selalu masuk 3 besar. Keduanya selalu bersaing menduduki pemuncak survei. Tapi menurut hasil survei, beberapa lembaga survei kredibel belakangan ini, Ganjar kerap mendominasi di peringkat teratas. Sementara tempat peringkat ketiga selalu awet diirami Anies yang entah telur apa yang dia irami selama ini. Dari ketika pendekar papan atas tersebut, Prabowo yang lebih dahulu mendeklarasikan diri sebagai capres dari Gerindra. Kemudian disusul Anies pada awal Oktober lalu, yang dideklarasikan sebagai capres Nasdem. Dan terakhir, baru Ganjar yang menyatakan kesiapannya untuk dicapreskan. Pencapresan Prabowo berlangsung mulus, tanpa ada friksi dengan partai koalisi pemerintah yang dipimpin PDIP. Karena seusai Pilpres tahun 2019, Gerindra memang masuk ke dalam gerbong koalisi pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Dan Prabowo sendiri ditunjuk Jokowi sebagai anak buahnya dengan menyandang jabatan Menteri Pertahanan. Lain halnya dengan pencapresan Anies oleh Nasdem. Sebenarnya partai besutan Surya Paloh itu sudah lama menjadi pendukung Jokowi. Seperti halnya dengan PDIP, Nasdem sejatinya juga mempunyai ideologi nasionalis. Namun entah linglung atau kerasukan apa, secara mengagetkan Surya Paloh malah menyatakan bahwa Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Orang yang selama ini identik dengan politik identitas dan politisasi agama, yang notabene Anies juga berada dalam kubu oposisi penentang pemerintahan Jokowi. Langkah-langkah Anies selama menjabat Gubernur DKI kerap kali juga berseberangan dengan pemerintah pusat. Bahkan, salah seorang petinggi Nasdem, Sulvan Lindan, mengakui dan menyebut Anies sebagai antitesis Jokowi. Kendati pernyataan Lindan ini kemudian dianulir oleh Surya Paloh. Ulah berandal, Nasdem inilah yang agaknya mulai mengusik sang banteng. Sikap ugal-ugalan Paloh dan Anies tidak bisa terus-menerus didiamkan. Perlu diberikan semacam serudukan shock terapi,
agar mereka tidak semakin jumawa dan ugal-ugalan. Dengan serudukan ini, barangkali Surya Paloh akan tersadar dari linglingnya. Lantas dengan mantap, Ganjar mulai naik ke atas panggung. Demi bangsa dan negara, ia menyatakan siap untuk ditunjuk sebagai capres. Inilah serudukan shock terapi sang banteng yang telah menggetarkan lawan-lawannya. Selamat datang di panggung Pilpres tahun 2024, Pak Ganjar. Beginilah menurut saya dan begitulah kura-kura.